kehidupan pendeta Carlitus bersama dengan keluarga. Hari itu Tuhan, kami ingin mendasarkan rasa syukur kami pada saat ini dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Hari itu kami memohon kiranya kuasa Roh Kudus memampukan setiap kami, agar kami dapat memahami, kami dapat mengerti ketika kami membaca Alkitab, ketika kami mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, sehingga firman-Mu boleh sungguh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Pakailah hamba-Mu di dalam segala kelemahan dan keterbatasannya, sehingga apa yang akan disampaikan itu boleh menjadi berkat bagi kami semua. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu terkasih, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Roma 11 ayat 33 sampai 36. Roma 11 ayat 33 sampai 36. Saya bacakan demikian. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusan, dan sungguh tidak terselami jalan-jalan. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihat? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga dia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan melakukannya di dalam kehidupan. Bapak Ibu terkasih, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Roma 11 ayat 33 sampai 36. Roma 11 ayat 33 sampai 36. Saya bacakan demikian. Dikuduskanlah nama
setiap budaya dan sesuatu yang berbeda-beda di setiap daerah. Tapi justru teringatnya bagaimana ya khusus Papa dan Mama memang mengajarkan untuk bisa cepat bersosialisasi, karena gaya hidup ataupun kebiasaan orang-orang di Kalimantan berbeda dari apa yang kita ke Solo. Dari Solo pindah lagi ke Lampung dengan orang-orang yang keras, tapi justru mereka menjadi mediator dan motivator buat kami untuk tetap bisa menerima terutama pertemanan masa kecil gitu. Ya masa-masa ketika di rumah juga rekaman itu dalam pikiran kita. Bahkan kalau melihat foto-foto dari perjumpaan pertama gitu ya, dia masih ingat gimana. Terus ketika Mama juga hadir di gereja di sana gitu ya, ketika pulang dari Kalimantan, ya memori-memori obrolan kami dan seterusnya ya membuat kami belajar untuk bisa memahami bahwa ya kesempatan hidup dengan orang yang kita kasih itu singkat, dan kadang-kadang kita terlalu abai untuk bisa melakukan yang terbaik untuk orang yang kita kasih. Jadi kita semangat dan rasa syukur kami yang kami bisa bagikan kepada jemaat selama orang-orang yang kita kasih itu masih ada di samping kanan dan kiri kita. Mari kita belajar untuk yang terbaik, melakukan yang terbaik, karena kita tidak akan tahu kapan mereka akan pergi atau kapan kita akan pergi. Jadi sekali lagi terima kasih banyak untuk cinta kasih yang boleh diberikan kepada kami. Biarlah doa-doa dari Bapak Ibu sekalian sejak dari rumah duka sampai pemakaman sudah sampai hari ini yang bisa hadir, kami mengucapkan banyak terima kasih. Kiranya Tuhan tetap memberkati keluarga Bapak Ibu. Cukup katanya. Kita sudah dikuatkan dari mendampingi Inang ketika sakit sampai akhirnya dipanggil Tuhan. Itu ya itu tidak mudah sih, tapi satu yang kami yakini Tuhan yang satu-satunya yang menolong kami dan juga menghadirkan pastinya Bapak Ibu Jemaat Saudara kita Insyaallah yang senantiasa mendukung dalam doa. Ya nggak terasa sebenarnya ternyata sudah 1 bulan kita pergi. Maaf ya Pak. Ya memang sih beda rasanya di rumah yang biasanya rame. 24 jam rame Pak. Karena Inang itu justru kalau malam itu melek sampai pagi. Seperti ada yang menjaga kami, tapi setelah yang pergi kayak kita sepi gitu. Kalau kita mau dari kamar mau ke mana-mana pasti kan selalu lewatin sofanya Inang. Setelah kemarin Inang pergi itu kami semua sama, saya Pak Pendeta, si Charlie, tapi semua tuh ngeliatin ke tempat tidur padahal kan Pak Punir udah pergi. Tapi sampai detik ini matanya udah ke sofa gitu. Lihatin seakan-akan Inang itu ada. Kita sudah sembuh, sudah sembuh Yesus. Kiranya kami di hari-hari ke depan semakin dikuatkan sama Tuhan. Kami sudah ikhlas sudah. Kita sudah sembuh lebih kasihan dan melihat kita selama masih ada yang sakit nih. Cuma yang mau
demo yang mau suka mau suka itu pasti terlewatkan meskipun karena kita sendiri kalau saya pernah bilang kalau di orang Batak bilang Inang itu bilang saya itu lumayan dengan marbadan. Iya. Itu justru ketika Inang dengan marbadan itu adalah teman kantor. Saya menantu teman kantor. Tapi itu menurut saya menantu teman beratang. Bentuk kasih saya Inang itu kan saya dipanggil teman kantor gitu. Justru dia beliau sudah bilang kamu itu bukan menantu saya, kamu itu anak saya, anak keempat saya. Makanya saya pun mau bilang juga kan seperti itu. ya, ibu saya sendiri. Jadi makanya memang tidak mudah, tapi saya yakin Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang menguatkan kami. Apa yang sudah Inang berikan kepada kami selama ini pastinya kami selalu ingat dan pesan-pesan yang baik yang lain berikan kepada kami. Begitu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu, saudara DKI Camat yang sudah senantiasa selalu mendoakan dari kita sakit dan ketika kemarin kami sedang kedukaan benar-benar mendampingi dan menguatkan kami mengucapkan terima kasih banyak karena Tuhan Yesus yang memberkati Bapak Ibu saudara Indonesia selalu dalam setiap kehidupan Bapak Ibu. Terima kasih karena Yesus memberkati. Kita akan foto bersama. Ya, saya tidak menyangka saya seru. Hal yang seperti ini adalah hal yang selalu menyedihkan buat saya ketika saya bicara. Sungguh memahami, apalagi baru sedua, sungguh memahami kesedihannya. Yang bersyukur Pak Charlie adalah pendeta yang punya keteguhan yang luar biasa yang mendidik kita jemaatnya. Saya 3 bulan pakai orang gila, Pak. Ya, saya kamu ditanya nggak pernah bisa jawab, ngomong gitu. Ya, mama gimana saya juga sama saya merawat 8 bulan, mama nggak bisa kamu. Jadi saya sungguh bisa merasakan itu. Tetapi seperti disampaikan oleh Pak Edwin, ada hikmat Tuhan, ada kasih Tuhan. Sampaikan oleh Pak Alfred bahwa pada waktunya kita akan bertemu di sana. Kita hanya waktu yang terbatas dalam hidup. Sungguh saya memahami tadi itu mensupport. Mari lakukan yang terbaik di saat orang tua masih ada. Orang kata pernah bilang, "Tupama kenapa kena dengan baik mana dengan kamu Diki, Mangur, atau Laskar." Buatlah yang terbaik buat orang tua kita pada saat masih hidup, karena nggak ada artinya lagi kalau sudah tidak ada, hanya senantiasa doa. Kami dari Majelis Jemaat turut merasakan, turut berempati dan berdoa secara pribadi maupun secara sekutu untuk Pak Charlie sekeluarga beserta keluarga yang lain, keluarga besar Bahamu Sapinopa Mama, diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menjalani hari-hari ini penuh hikmat dan senantiasa mensyukuri, karena di balik awan yang tebal selalu ada Tuhannya, kata Tuhan seperti itu. Kata semua tadi Tuhan, maaf ini bahasa Jawa, bahasa dari sana gitu ya, mohon maaf karena seperti ini. Mbak Tina anak tua tanpa misi malulu tanpa misi mahwa matangnya memahami doa mata di batas kami selalu
sahamu saking nopar satu masuk ya kalau jalan roh jelas roh. Maksudnya adalah iya bisa terjemahkan. Itu adalah kata-kata kata yang isinya adalah berdoa kepada Tuhan supaya lepaslah, hilanglah semua kesedihan dan datanglah sukacita bagi seluruh bila. Itulah dari kami dari majelis. Terima kasih banyak. Kita lanjut karena sudah mulai bergerak. Kita berdoa untuk. Ya, saya tidak tahu apa yang saya ucapkan. Saya cuma ingat satu titik di 10 tadi. Bagaimana seorang yang dipanggil oleh Tuhan itu memang suatu saat akan melewati penderitaan. Penderitaan itu dianggap sebagai suatu penderitaan yang hanya sesaat. Tapi yang terlebih dari apa yang disebut proses penderitaan itu adalah bahwa Tuhan menguatkan, meneguhkan, mengokohkan. Jadi saya percaya bahwa saya kenal Pak Tani itu sebagai pendeta di Samak ini, pendeta yang energik, pendeta yang bisa menguatkan orang. Saya percaya itu bisa menguatkan diri sendiri. Dan juga didampingi oleh seorang istri yang luar biasa juga, setia, bijak untuk bisa membuat suasana yang ya kalau kita selalu sebagai kedagingan memang kita selalu lemah untuk berpikir hidup itu adalah satu kebersamaan yang indah yang rasanya kita tidak ingin lepaskan. Tetapi di dalam kehidupan rohani kita percaya bahwa kesatuan rohani itu tidak terbatas pada sekarang saja, tapi disebutkan oleh Paulus dan kita tidak akan mati ya, kita akan terus berubah baju. Kita semua akan berubah baju, kita bertemu dengan siapa yang pernah kita kasihi, apalagi kita yakin bahwa beliau almarhum Pak Cak juga orang tua ayah yang sudah mendahului, itu semuanya adalah orang-orang yang dikasih Tuhan yang pasti sudah sanggup dan bersama-sama. Kita semua akan bersama-sama. Kita ketika menunggu waktu saatnya, dan saatnya itu tidak kita ketahui, tapi yang jelas selama kita masih diberi kesempatan, itu adalah saat yang paling bernilai untuk kita lakukan yang terbaik bagi kita. Saya percaya Tuhan Yesus bersama memberkati Pak Cari, Nadine, keluarga sebagai hamba yang dikasihi yang sudah melakukan tugas yang baik terus melakukan pelayanan terutama untuk kita yang sabar yang saat ini sangat membutuhkan Bapak ini, dan kita semua mensyukuri keberadaan selama sekian puluh tahun, belasan tahun dia 2019. Dan saya tidak bisa mengucapkan banyak hal, tapi saya tahu bahwa semuanya akan berlalu dan semuanya akan mengalami sampai kata-kata teguh untuk kita terus sukacita dan memberi kekuatan bagi kita semua, memberkati kita semua. Terima kasih.